Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajiza. Saya dari kelas 6B, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membuat video mengenai langkah-langkah pembelajaran menggunakan model pembelajaran picture and picture. Nah, di sini contoh materinya adalah KD 3.4 dan KD 4.4 mengenai masuknya kebudayaan Islam di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke langkah-langkah model pembelajaran picture and picture, kita pahami dulu pengertian model pembelajaran picture and picture, yaitu menurut Supriyono dalam Buddha tahun 2014 mengemukakan bahwa model picture and picture adalah strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai medianya. Nah, gambar-gambar tersebut disusun secara kronologis oleh peserta didik untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami mengenai konsep-konsep materi yang akan kita belajarkan, seperti itu. Model picture and picture ini dirasa akan menarik minat peserta didik karena dengan gambar itu akan membuat peserta didik tertarik dan fokus melihat gambar. Tentunya setiap model pembelajaran itu terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Model tersebut dikatakan cocok jika sesuai dengan kebutuhan nanti realnya gitu ya di lapangan. Kelebihan dari model pembelajaran picture and picture ini yaitu guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Siswa dilatih berpikir logis dan sistematis karena siswa diminta untuk menyusun gambar secara kronologis. Yang ketiga, siswa dibantu berpikir berdasarkan sudut pandang dan subjek bahasan dengan memberikan kebebasan siswa dalam praktek berpikir. Selanjutnya, memotivasi siswa untuk belajar semakin dikembangkan karena dengan tadi ya gambar-gambar yang menarik perhatian siswa. Yang selanjutnya itu siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas karena siswa juga dilibatkan dalam pembelajaran di kelas gitu ya, tadi dengan misalnya maju ke depan dengan menyusun gambar-gambar tersebut gitu secara kronologis, menempelkan gambar-gambar tersebut. Adapun kekurangan dari model pembelajaran picture and picture ini memerlukan banyak waktu ketika memang guru atau pendidik tidak mampu mengelola kelas dan memanfaatkan waktu yang ada gitu ya. Yang kedua, membuat sebagian siswa pasif. Ini siswa yang pasif ini siswa yang tidak ikut berpartisipasi, artinya yang pada saat itu tidak ikut maju dan menempelkan, mengurutkan gambar-gambar di depan kelas. Yang terakhir, munculnya kekhawatiran akan terjadi kekacauan di kelas. Nah, karena pembelajaran picture and picture ini mengharuskan siswa untuk aktif. Jika peserta didik terlalu antusias dan guru tidak mampu memanage dan mengelola kelasnya, maka akan terjadi kekacauan di kelas seperti itu. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas? Nah, yang pertama kita harus mempersiapkan
rancangan pembelajaran terlebih dahulu sebagai acuan bagi kita untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Langkah-langkah pembelajaran itu ada 3. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan, yang kedua itu kegiatan inti, yang ketiga kegiatan penutup. Di kegiatan pendahulu ada orientasi. Orientasi ini guru menyiapkan dulu kesiapan siswa untuk belajar, seperti mengucapkan salam terlebih dahulu saat masuk untuk memfokuskan perhatian siswa ke guru, berdoa terlebih dahulu, menyiapkan fisik dan psikis siswa, seperti meminta siswa untuk merapikan pakaian dan tempat duduknya. Selanjutnya itu ada persepsi, di mana guru mengaitkan tema-tema pembelajaran sekarang dengan pengalaman siswa. Hal tersebut bisa dilakukan dengan guru memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai yang berkaitan dengan pembelajaran di hari ini gitu ya. Untuk memberikan motivasi ke peserta didik, guru bisa memberikan melalui kata-kata positif gitu ya, motivasi kepada siswa, bisa melalui video yang menyentuh hati siswa, atau enggak bisa melalui foto-foto gitu yang akan memotivasi siswa agar semangat dalam belajar. Selanjutnya yaitu pemberian acuan kepada peserta didik. Yang pertama, memberitahu materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan. Saat itu memberikan penjelasan terkait kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, KKM, dan tujuan pembelajaran pada saat pertemuan itu berlangsung. Dilakukan juga pembagian kelompok untuk kegiatan inti nanti. Menjelaskan mekanisme pembelajaran yang akan dilakukan hari ini. Selanjutnya, kegiatan inti. Setelah siswa dibagi kelompok, karena kita menggunakan pembelajaran picture in picture, maka guru akan memberikan beberapa gambar seperti yang ada di sini, di samping saya. Nah, siswa dipersilahkan untuk menyusun gambar tersebut secara kronologis. Contohnya, saya telah menyediakan beberapa gambar. Ya, ada gambar dari mulai masa bercocok tanam, masa berburu dan meramu, sampai masa kebudayaan Islam. Nah, di sini siswa diminta untuk mengurutkan masa tersebut secara kronologis gitu ya. Setelah siswa mengurutkan gambar tersebut, kita meminta siswa memaparkan pendapatnya mengapa menyusun gambar tersebut secara sedemikian rupa gitu. Kenapa? Kita harus tahu alasannya. Setelah siswa menjelaskan alasannya menyusun gambar sedemikian rupa, maka kita sebagai pendidik meminta tanggapan kepada peserta didik yang lain, kelompok yang lain yang belum maju ke depan untuk menanggapi hasil kerja dari teman-temannya. Setelah teman-temannya menanggapi, sesi diskusi dilanjutkan dengan pemaparan dari guru, klarifikasi dari guru mengenai pematerian masuknya kebudayaan Islam ini. Guru menjelaskan secara kronologis
bahwa sebelum masuknya Islam ke Indonesia, keadaan Indonesia itu sudah ada agama Hindu-Buddha seperti itu. Guru juga menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi setelah masuknya kebudayaan Islam di Indonesia, seperti perubahan pada seni, perubahan pada sosial budaya, perubahan pada agama tentunya, dan perubahan-perubahan yang lain yang disebabkan oleh masuknya agama atau kebudayaan Islam di Indonesia. Guru juga mempersilahkan peserta didik untuk bertanya. Selanjutnya, setelah peserta didik bertanya dan guru menjawab, untuk memastikan peserta didik memahami pembelajaran yang telah dilalui, maka ada tes gitu ya, tes yang diberikan guru oleh siswa. Karena sekarang pembelajarannya sedang online, bisa mengajukan atau membuat tes di Quizizz. Tampilannya seperti yang akan saya perlihatkan di video ini. Ini contoh evaluasi yang menggunakan Quizizz ya. Kita secara online evaluasinya. Setelah pembelajaran inti selesai, maka akan dilakukan kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini guru mengarahkan siswa untuk meresum poin-poin penting yang telah tadi kita pelajarkan gitu ya, memberikan pekerjaan rumah yang berkaitan dengan materi minggu selanjutnya yang akan kita bahas pada minggu selanjutnya. Kemudian guru menutup dengan mengucapkan salam. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.